Tapi di tengah putih tadi, putihnya ini lebar nih, gede, baru ini gede, lebar ya. Tapi tengahnya ini hitam. Saya liatin dong. Karena saya nengok ke atas nih begini. Kok jadi hitam semua ke atas ya, tapi ngebentuk orang. Ada kayak bentuk orang, cuma nggak kelihatan mukanya. Karena saya penasaran kan, saya liatin mukanya kok nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di AHS Ayung Horror Story. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya. Kami harapkan seperti itu. Alhamdulillah saat ini saya bisa hadir kembali. Untuk niatnya bakalan bercerita seperti kemarin, cerita horor tentunya. Besar harapan kami agar cerita-cerita ini tetap bisa menghibur, dan hari ini ada yang berbeda. Saya tentu bukan di studio seperti biasa. Ya kemarin juga bukan studio bang, cuma di kamar pura-pura aja studio gitu ya. Tidak apa-apa. Nah ini kita di luar ya, di luar rumah. Di belakang rumahnya bang siapa namanya ini? Saya udah kenal. Itu namanya siapa? Perkenalkan nama teman-teman. Nama saya Rizal, teman-teman. Barangkali ketemu di jalan. Bisa tegur sapa kita. Iya. Ini namanya Bang Rizal. Kalau kawan-kawan di sini namanya Bang Jalu. Ya, laki banget namanya. Kalau orangnya nggak terlalu mungkin ya. Tapi yang jelas saya mengenal beliau itu sudah sejak lama sekali. Kita mungkin beda berapa tahun ya? Dengan sama saya ya, kira-kira 4 tahunan lah. 4 tahun. 4 tahun. Soalnya memang dia adik saya. Ya. Nah, ini kita satu kampung dulu, teman sepermainan meskipun beliau lebih tua. Kemudian setelah itu beranjak gede datang Jakarta ya jenengannya. Betul. Sampai SMA kira-kira. Sampai lulus SMA, karena saya sendiri sekolahnya di sana kan, sekolah SMA di Jakarta. Di Jakarta bawa basis segala ya, tukang tawuran mungkin. Kurang lebih seperti itu. Karena memang tahun-tahun di tahun 95, 6, 96, 97 itu memang lagi rawan-rawan tawuran. Sering banget tawuran. Oh, saya itu keder teman-teman. Dulu itu dia Jawani sekali. Ya, salah satu piyayi Jawa di sini begitu ya. Salah satu putra terbaik daerah di sini begitu kan. Kemudian setelah datang Jakarta, rambutnya rambutnya itu panjang, ngomongnya lu guaen ya. Terus pencilatan nggak genah, ternyata dia itu ya tadi sepak terjangnya di sana itu suka tawuran, ya kenakalan remaja ya bang ya. Iya lumrah lah waktu. Terus memiliki beberapa ilmu yang keren-keren. Dulu itu tawuran tetap pakai ilmu ya. Ada ilmu terumbu karang, ilmu macam-macam kan waktu itu. Bermacam-macam lah. Iya. Yang jelas ya nyali, kalau di sana disebutnya nyali. Iya. Nyali apa enggak? Kemudian ya kita ketemu lagi, meranahkan kiprah kepemudaan di kampung kita. Setelah berapa lama kan dengan akhirnya ke Jakarta lagi, ya toh. Sebelum bertemu dengan istri. Betul ya. Terus katanya pernah tinggal di satu tempat yang angker. Ini horor bang, kita akan menuju ke sana ya. Jadi katanya Bang Jalu ini atau Bang Rizal itu pernah mengalami sebuah peristiwa di luar nalar, peristiwa horor dengan sosok tertentu. Betul ya. Lokasinya langsung merinding waktu itu ya. Jangan dulu, ini kan belum cerita tapi kayaknya udah nyalur aja nih. Langsung merinding aja. Okay. Langsung kebayang, dikopiin mungkin agak mendingan teman-teman ya. Monggo. Jadi tahun berapa waktu itu bang kejadiannya, dan jenengan itu statusnya masih sendiri, umur berapa kira-kira waktu itu? Waktu itu status saya masih single lah ya, masih sendiri. Kebetulan saya waktu itu di Tanah Abang. Di Tanah Abang di sana itu karena saya sendiri, jadi saya tinggalnya sama teman-teman. Kebetulan teman-teman ini, mereka ini nggak punya tempat tinggal, tapi tinggalnya itu di rumah kosong. Di rumah kosong itu milik orang Arab ya, tapi dia dipasrahkan ke
pamannya teman saya, dan anak-anak tuh tinggalin di rumah kosong itu. Hanya ada bangunan sedikit itu buat naruh kayu-kayu kasok lah ya, kalau orang Jakarta bilang tuh kasok ya, kasok-kasok. Nah sebelahnya ini ada lebihan sedikit. Nah ini sama teman-teman nih digelarin ini apa namanya ya, kayak kardus begitulah, kadang buat santai-santai gitu. Nah semuanya ini kosong, jadi nggak ada atap, hanya ada bangunan apa namanya, ke temboknya udah lusuh banget ya, udah berjamur, udah lumut juga, tapi ini nggak ambruk gitu, nggak ambruk, jadi berdiri aja nih, bentuknya seperti berdiri begini, jadi kotak. kayak bagian depan kotak aja, cuma nggak ada apa-apanya, di genteng nggak ada apa, nggak ada, cuma begitu doang. Tapi nah belakangnya ini kosong. Tadinya dulu pernah ada bangunan utuh, ada genteng segala macam ya, cuman nggak ada sekarangnya. Nggak ada, tadinya ya rumahnya orang Arab gitu lah ya. Kalau besarnya ambruk, kotakan itu besarnya segede apa gitu? kalau menurut saya, kalau saya inget-inget ya, diinget-inget waktu karena itu tahun itu sekitar tahun 2003-2004 lah ya, itu udah lama juga. Itu kira-kira tuh bagian depan, teras bagian depan, cuma teras. Kalau teras paling berapa sih lebarnya? Sekitar 5 meter. Ya lebar sekitar, panjangnya 5 meter. Nah lebarnya ini sekitar 3 meteran gitu, jadi ngotak begini, tapi tembok doang gitu. Atap ini nggak ada gitu loh. Nah di belakang itu apa namanya tempatnya? Tanah Abang blok mana? Tanah Abang di daerah Kampung Bali. Kampung Bali. Kalau sekarang bangunnya masih seperti itu apa enggak? Wah enggak, terakhir berarti waktu terakhir saya kesana lagi, bangunan itu udah diambil alih pemilik, kemudian dibangun ulang, dibangun jadi 2 ruko dengan 3 lantai. Oke. Waktu itu kan di tahun tersebut ya, dengan kehidupan tentu nggak seperti sekarang. Saat itu Tanah Abang kita yang nggak kenal itu siapa ya. Tanah Abang dulu identik sama Hercules, tidak salah ya. Hercules. Itu sudah masih di sana atau sudah tidak ada waktu itu? Waktu itu Hercules sudah nggak ada, berarti peralihan ya. Udah peralihan. Nah, Oke, tapi masih angker. Masih. Nah masih ini tetap. Situ kan tadi ngomong sama anak-anak. Ini anak-anak main dalam artian situ masih jadi anak nakal atau mungkin jadi anak pasar, nih kawan-kawan di anak pasar atau gimana? Ya jadi waktu itu karena memang kita usahanya di pasar ya, kita main di pasar ya, teman-teman pasar. Jadi teman-teman di pasar main ya, di situ main bareng gitu. Ada beberapa anak kampung, sekampung mungkin? Enggak sekampung sih, cuma sama-sama orang Tegal juga, cuma beda kampung aja. Nah, kita nih akrabnya sama mereka gitu, karena memang kita sama orang Tegal ya, walaupun beda kampung lah, beda desa gitu ya. Jadi ya itulah, bareng sama mereka. Jadi, nah kejadian itu pun ya sama mereka. Oke, sebelum Bang Jalu itu menceritakan kejadian detailnya seperti apa, kita kan kadang-kadang begini, yang namanya sesuatu yang berhubungan dengan dunia astral, hantu itu, kita mindsetnya udah ke kebun, gua-gua, sesuatu yang gelap, di perkampungan sunyi, tanah hanta beranta, ya kan, di puncak-puncak gunung, di pinggiran laut, mungkin seperti itu. Tapi pada kenyataannya banyak pengalaman dari teman-teman, dari banyak orang juga, justru hal-hal yang serem-serem, bahkan hantu-hantu yang cenderung tadi agak apa ya, nakal dalam tanda kutip, itu justru di kota-kota. Bener, orang itu di kota gitu. Itu aja di kota. Bedanya itu hanya rumah kosong katakanlah, tapi adanya di posisinya di kota gitu. Dan sebelah rumah-rumah elit juga deh. Di Kampung Bali itu banyak rumah-rumah elit, rumah-rumahnya orang-orang Cina ya, itu elit. Nah tapi itu hanya ada rumah kosong doang. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sempat berhenti sejenak karena memang kedengaran juga mungkin di audio ada suara tek di luar. Kita kan memang duduk di depan rumah, di atas ada galvanis ya, jadi hari lagi gerimis juga. Saat ini memang seringkali malam bisa sampai pagi gerimis ya Bang ya. Betul. Jadi
Untung nggak gede sih, cuman tadi berhenti saya geser kamera takut hujanan. Nah, kita lanjut lagi ke ceritanya seperti apa Bang detailnya? Kalau untuk cerita detail ini, jadi aku visualisasikan ya, aku kasih gambaran. Jadi di belakang tembok tadi nih, tembok yang apa namanya, yang depan yang berdiri ini, di belakangnya itu ada sumur. Nah, ada sumur. Nah, di antara sumur sama tembok ini ada space itu lumayan lebar ya. Ada ruang terbuka. Ruang terbuka, jadi langit aja gitu. Ini sekitar ada 10 meter. Nah, di tengah-tengah sama teman saya itu dikasih ranjang tempat tidur, ranjang tapi ranjang model klasik yang pakainya besi. Paham. Terus bisa dikasih lampu. Nah, ceritanya waktu itu hari Kamis, saya ingat sekali tuh hari Kamis malam Jumat Kliwon. Saya masih ingat banget ya, karena saya juga suka perhatiin ya kalau Jumat Kliwon, karena saya sering kirim doa. Jadi saya ingat banget itu hari Kamis malam Jumat Kliwon. Hujan gede dari sore sampai malam itu gak berhenti. Kayak sekarang mungkin ya. Tapi hujannya Kalau gede. sekarang hujan cuma kerintik. Kalau waktu itu enggak rintik. Emang bener-bener gede itu dari sore, dari jam 8, jam 9 terus sampai malam itu. Nggak ada berhentinya. Nggak berhenti, mulai lagi. Ini saya potong dulu Bang. Di depan itu jalanan kan nggak lebar kayaknya ya. Kalau daerah situ nggak lebar. Jalanan situ sebetulnya lebar lah ya. Cuma satu mobil itu masih bisa papasan. Ya, cuma artinya jalanannya sepi. Bukan jalanan kayak Bukan jalanan raya, bukan. Iya. Untuk hari-hari, mobilitas kendaraan itu ramai. Mobilitas kendaraan jarang itu kan karena sebelahnya tuh ekspedisi, jadi mobilnya mobil itu aja yang ya, artinya kan kita aja. bisa bayangin kalau misalnya hari-hari taruhlah malam gitu aja nggak terlalu ramai, apalagi suasana hujan seperti itu pasti lebih sepi lagi dong. Lebih sepi lagi. Tapi sepi waktu itu jenengan tidur di situ? Saya tidur di situ di ranjang. Itu di ranjang berarti ada teman saya sama teman-teman itu ada 5 orang. Penerangannya ada 5 orang, nggak ada penerangan, nggak ada penerangan. Nggak ada penerangan. Berarti hanya mengandalkan langit aja udah. Setiap hari. Berarti kayak lagu dong ya, tidur di beratapkan langit. Atapan langit. Iya, atapan langit. Bener-bener atapkan langit. Tapi di ranjang itu ya biasanya kan kalau ranjang-ranjang besi terus ada kelambu, biasanya di atasnya kan ada atap. Nah itu dia, jadi ranjangnya kan pakai besi. Di atapnya ini kita kasih plastik doang, jadi plastik putih, plastik bening. Tembus juga dong ke atas. Tembus, kelihatan, lihat langit kelihatan. Cuma waktu hujan nggak tembus gitu. Hujan mah tetap ngalirnya ke samping, jadi hujan kita nggak kebasahan. Asi. Berarti waktu itu kan lu bilang nggak ada atap ya? Nggak ada atap, ranjang di tengah, hujan pula. Artinya hujan itu langsung di atas ranjang. Langsung di atas ranjang, bener-bener di atas ranjang. Lu basah-basahan pas masuk? Waktu iya, yang lewati basah-basahan. Waktu masuk ke ranjang itu basah-basahan. Jadi memang ranjang kan di atasnya dikasih plastik, samping kanan kiri ini dikasih plastik semua, jadi plastiknya muter begini. 4 sudut gitu, 4 sisi ini dikasih plastik semua. Jadi walaupun hujan gede kita ada di dalam ya nggak hujanan. Gitu. Nggak hujanan, nggak bisa tidur di situ gitu. Lu masuk ke situ dari sore apa udah malam? Sekitar jam 9-an. Karena emang hujan nggak berhenti dari sore itu. Sama teman-teman baru? Sama teman-teman berlima. Berlima. Waktu itu kayaknya belum zaman HP kayak sekarang ya? Belum. Artinya kalau masuk ke dalam nggak mungkin dong bawa lilin ke situ. Iya nggak mungkin. Juga nggak ada penerangan. Nggak ada penerangan. Belas nggak ada penerangan. Lu peluk-pelukan gitu sama teman-teman? Ya berjejer gitu deh, kayak ikan dijejerin begini gitu, ikan dijejer-jejer begini. Nah kebetulan saya ini dapat paling pinggir sebelah kanan, karena yang di paling pinggir anak-anak pada nggak mau di pinggir, maunya di tengah. Anak-anak merasa kayak ada sesuatu gitu, karena memang lagi hujan gede, suasananya juga hening gitu, sunyi banget, emang malam juga gelap. Kalau dari deskripsinya Bang Jalu tadi,
lu pada berhenti itu di situ satu kebutuhan ya. Terus ini emang pada beranian emang apa karena nggak ada tempat lain situ tuh? Kalau Lebih kemana? Kalau mau jujur sih nggak ada tempat lain. Nggak ada tempat lain. Nggak ada tempat Iya lain. dong. Karena kita tidur di pasar gitu. Iya, Ini gelap-gelapan pasar, begitu. Emang biasa di pasar gitu. Kalau kan ada HP mungkin ya kan buat penerangan atau yang lain main HP ada hiburan kan seperti itu. Terus ada kecenderungan begini, saya dari kecil memang di sini kan belum ada listrik gitu. Kalau misalnya kita tidur di ranjang, saya bukan kita, ya kan? Mungkin nggak tahu Bang Jalu seperti apa. Saya misalnya dalam kondisi takut, saya akan milih di dekat tembok, karena secara mindset saya nih tembok itu bisa ngalangin sesuatu. Iya benar. Ya kan? Padahal bangsa seperti itu bisa tembus apa aja. Kalau tadi yang diceritakan sama Bang Jalu dengan space yang cukup luas, berada di tengah-tengah di muka ya, bagian muka ada sumur, Di belakang sumur, di depan tembok. Oke, di belakang ada sumur, terus di depan tembok, space-nya itu lebar. Itu kayak di tengah-tengah sesuatu. Iya apa sih ya? Itu serem banget. Ada petir waktu itu. Petir waktu itu sih nggak ada petir, cuma hujan deras aja. Gue bisa nebak nih. Kira-kira ini bener apa enggak? Walaupun anak pasar nih, kadang-kadang berantem. Ya hari ada anak pasar kayak apa sih? Ada Bang Jago lah di situ. Ya udah pasti. Tapi untuk sesuatu yang nggak kelihatan, ciut tetap banyak yang ciut lah. Ciut memang dibilangin anak-anak tuh nggak ada yang mau tidur di pinggir, maunya di tengah pelan-pelan. Oke. Gitu. Itu posisinya. Ya karena memang ciut. Itu posisinya di mana? Saya kebagian paling pinggir sekali. Jadi anak-anak pada ngumpul-ngumpul, saya pada paling pinggir. Tapi sebelum kejadian itu mungkin ada cerita-cerita atau mungkin gua enakan pakai bahasa situ ya, pakai lu gue aja ya enak ya. Lu pernah ngalamin di situ apa, pernah ngeliat sesuatu atau bayangan atau aktivitas tertentu enggak? Kalau mau jujur nih ya, jadi hari-hari sebelum hari itu memang karena emang sering bolak-balik ke rumah situ. Jadi kalau misalkan maghrib tuh suka mandi ya. Kalau sore tuh karena di situ mandinya gratis karena emang ada sumur ya. Dan sumur itu sumur tua, bukan sumur baru ya, bukan sumur kayak sekarang kan sumurnya pakai bor. Kalau itu walaupun zamannya udah tahun 2004-2005 itu pakainya sumur bata itu sumur kayak bukan plester, bata disusun tuh dari bawah ke atas. Tapi ya kan? membulat, pakainya kerekan. Peninggalan zaman dulu. Jadi kalau sore pulang dari pasar sekitar jam 4:30 jam 5 ini mandinya balapan, cepet-cepetan. Kalau yang mandinya belakangan ya udah kebagiannya maghrib. Dan itu siap-siap resikonya. Apa tuh? Ada aja yang manggil tapi nggak ada suaranya. Cewek cowok? Cewek. Suaranya cewek. Oh iya. Pakai berarti ada katrol ya? Katrol, pakai kerekan. Kita akan sadu banget, apalagi meskipun di Jakarta di lingkungan seperti itu nggak ada listrik, misalnya maghrib, terus teman-teman belum datang, mandi bunyi krek, jebuk serem banget. Iya benar, serem banget. Iya, pokoknya serem banget. Dan saya sering kali karena memang anak-anak, saya bilang kalau saya takut, cuma saya pikir biarin aja lah. Kehidupan lebih menakutkan. Kehidupan pasar itu lebih menakutkan daripada yang itu. Jadi kalau anak mandi nih cepet-cepetan ya, ada berlima nih, cepet-cepetan ya. Saya paling belakangan. Dan saya selalu ke bagian maghrib. Gitu. Saya selalu ke bagian maghrib. Cuma kalau maghrib saya wudhu, saya sholat dulu. Lu pernah dipanggil terus refleks nyaut nggak? Enggak. Gue cuma nengok doang. Tapi nggak ada apa-apa. Bener gelap. Jadi dia sendiri dan teman-teman tuh udah keluar semua dari rumah itu. Malam itu ceritanya seperti apa? Malam itu ceritanya habis main, namanya anak-anak pasar kan biasa main di pasar, nongkrong lah. Pulanglah ke rumah. Karena memang masih belum malam kan, karena memang hujan, pulang rame-rame ke rumah kosong itu berlima ya kan. Pulangnya langsung masuk situ aja, jadi memang lari-lari kan, langsung masuk ke tempat tadi. Emang dia bisa neduhnya tuh cuma di situ gitu, cuma di situ langsung, karena yang lain nggak ada, kosong, ngeblong langit aja gitu. Jadi
kita masuk rumah kosong ya nggak bisa neduh. Itu 5 orang kokoh itu ya, apa namanya, ranjangnya? Ranjangnya ranjang dulu, gimana sih ranjang dulu kan Iya, kenceng banget. kenceng. Jadi Biasanya- ini tebel gitu, biasanya tebel gitu. Catnya itu ya biru Itu udah biru ya, pasti Bang? biru. Iya, Terus itu biru. pada potek-potek ada korosi. Udah ya, udah berkarat-karat begitu lah. berkarat. Itu juga boleh dikasih, katanya boleh dikasih. Nah terus gimana nih? Ini mumpung sama, kalau diceritanya kan hujan, sekarang juga lagi hujan walaupun gak kencang, jadi satu banget. Nah, ceritanya nih biasa, namanya masih sore kan, masih jam 9-an gitu, namanya anak-anak berlima kan masih ngobrol-ngobrol tuh walaupun di tempat tidur ya, ngobrol-ngobrol. Nah, lama-lama karena hujannya nggak berhenti-berhenti, rokok mati semua, udahlah tidurlah gitu. Cuma tidur rebutan nih, nyari tempat di tengah, karena asumsi kita nih waktu itu di tengah lebih aman gitu. Karena anak-anak tahu rumah ini nih agak serem ya. Yang jelas ada penghuninya lah. Walaupun saya sendiri nggak pernah ngeliat, tapi saya sering kali banget kayak tadi dipanggil nggak ada suaranya. Terus pas maghrib nih saya lagi sholat, habis sholat ada suara kerekan orang nimba air. Cuma saya intip dari jauhan ya, karena kan tempat di sumur itu dibikin kayak bedeng begitu ya. Itu pakai seng doang nih, itu pakai seng. Jadi sengnya ada bolong-bolongnya. Jadi saya intip, nggak ada siapa-siapa. Itu sengaja saya intip dari lubang, nggak ada siapa, tapi itu ada suara nyarga. Jadi anak-anak juga pada tahu, di situ udah tahu duluan. Jadi ketika mau tidur juga cepet-cepetan nyari di tengah gitu. Nah, saya nggak kebagian nih, saya bagian samping. Nah, malam itu hujan gede, saya nggak bisa tidur. Anak-anak pada tidur, saya nggak bisa tidur. Tapi lo mastiin, walaupun dalam gelap ya tentu, hujan gede pula, yang lain udah tidur. Tidur semua. Wow. Gue doang nggak bisa tidur. Lo plastik di sampingnya itu kan, ya taruh lo plastik bening, tapi dalam kondisi hujan pasti buram. Pandangan Harusnya buram. Harusnya buram. Oke. Harusnya buram dong. Udah gitu kan ditutup plastik. Oke, harusnya. Plastik putih. Kalau kita ada kata harusnya, berarti ini tidak seharusnya. Enggak seharusnya. Inilah goib. Ya, terus. Air jatuhnya itu kelihatan. Harusnya kan buram-buram begitu karena plastik. Air jatuhnya itu kelihatan karena satu gelap, kedua hujannya gede, hebat ya kan. Itu air kelihatan. Jadi gue tidur di ngebelakangin anak-anak. Jadi kalau yang gue inget nih, tidur nih kepalanya sebelah timur, kakinya sebelah barat. Nah berjajarnya begini nih, berjajar begini kan, beli 1, 2, 3, 4, 5. Nah gue paling belah sini nih. Kepala lu di bagian kaki. Kepala gue enggak, bagian kepala semua emang urut gitu. Kepala sebelah timur semua, kaki sebelah sini semua. Jadi kan begini tidurin. Iya. Ya kan. Nah cuma anak-anak pada ngadepnya ke sono, ngadep ke utara, saya ngadep ke selatan. Karena saya nggak bisa tidur. Jadi adu tunggir. Adu ini nih, punggung kan, adu punggung kan. Gue ngeliat ke sono kan. Udah gue tidur. Yang gue liatin tuh air jatuh kelihatan. Itu lu udah sadar? Dan nggak gelap. Keren gak lu? Enggak, lo sadar waktu itu ini di luar normal nggak waktu itu? Apa belum? Ya gue pikir normal aja, orang hujan, langitnya harusnya kan langitnya gelap ya? Kalau hujan, iya itu nggak gelap. Iya, oke. Karena gue pikir karena gue ada di dalam gelap ya, jadi gue ketika gue ngeliat gelap seakan-akan kayak biasa aja gitu. Karena gue berada di dalam gelap. Jadi seakan-akan gelap tuh ya hal yang biasa. Nggak ada. Gue nggak ada rasa apa-apa. Lo yang lihat pertama kali apa waktu itu? Yang pertama gue lihat ya air dulu. Nah tiba-tiba itu muncul perempuan itu persis di depan mata saya, depan muka beginilah. Serius? Depan muka? Serius. Maksudnya depan muka itu mukanya juga apa ini? Oh ya sorry bapak. Full badan. Enggak turunnya itu tuh. Enggak pakai turun. Tiba-tiba muncul. Jadi saya lagi tidur begini kan, tidur. Dia pakai tingginya batal tangan lah. Kalau apa namanya ranjang nggak pakai tinggi kan? Nggak pakai tinggi dong, segini dong. Yeah. Tingginya segini kan. Nah kelihatan badannya kan? Oke. Kelihatan badannya kan? Lurus di mata iya, badan. Nggak lurus di mata badan. Putih gitu, putih. Tapi di tengah putih tadi, putihnya ini lebar nih, jujur gede, baru ini gede, lebar ya. Tapi tengahnya ini hitam. Saya liatin dong. Lama saya nengok ke atas nih begini.
Kok jadi hitam semua ke atas ya, tapi ngebentuk orang. Ada Kayak bentuk orang. Iya. Cuma nggak kelihatan mukanya. Karena saya penasaran kan, saya liatin mukanya kok nggak ada gitu. Jadi rambut semua nih kemarin. Rambut, badannya gede, bajunya putih. Ini rambut semua kemarin. Jadi mukanya tuh nggak kelihatan. Lu nggak bilang ciluk gitu kan? Enggak. Biar gak Karena tegang memang gitu kan. gue beradu kan antara takut dan gak takut. Penasaran antara takut sama penasaran lah ya. Pasnya antara ada takut sama meter. penasaran. Kira-kira jangkauannya. Dari sini ke situ nih. Buset. Dari sini ke situ. Jadi ke situ deh. Jadi deket banget orang. Gimana sih? Tempat tidur. Kaca plastik. Saya di sini. Dia di belakang plastik. Cuma kalingan plastik itu doang. Ini Jaraknya segini. kalau di film-film nih biasanya plastiknya diginiin pakai jarinya tuh, gituin. Ya kalau di samping itu plastiknya rapet. Oh iya, pantesan. Plastik kan rapet. Pantesan gak digituin. Iya, plastiknya rapet, nggak ada bolongannya. Plastiknya rapet. Jadi kalau ada bolongan juga ada nih di tengah. Lama lu. Bagian kaki. Ya lama lah. Mungkin sekitar 5 menitan ya. Karena gue tengok lurus, tengok ke atas, mukanya nggak ada. Saya tengok lagi ke bawah, adanya rambut. Terus saya pikir, saya takut nggak ya? Bawahnya Takut, berarti saya tengkurap. bawahnya nggak kelihatan. Sampai Bawahnya nggak, saya nggak ngeliat ke bawah. Karena kan emang saya sambil tiduran kan. Gimana sambil tiduran? Saya penasaran, saya tengkurap. Jadi saya penasaran, saya tengok lagi. Masih ada di situ. Lu takut apa enggak waktu itu? Antara takut dan nggak takut. Antara takut dan penasaran. Kalau misalnya takut, opsinya lari dong. Enggak mungkin ya. Enggak mungkin. Itu hujan gede kan. Hujan gede di dalam tempat tidur yang ranjang tadi diinin plastik ya, tutup plastik. Kalau gue lari, gue nabrak plastik. Iya, nabrak plastik. Lo di dalam kotak itu, di dalam kotak ranjang juga. Iya. Bisa aja kabur ke atas. Bisa nggak mau kan nggak mungkin. Itu cuma antara takut dan penasaran tadi. Jadi berapa kali gue tengok masih ada. Gue tengok lagi masih ada di situ. Gue pikir ya dia juga nggak ganggu gue kan. Gue juga nggak ganggu dia. Terus kayak kata gue sih itu ditaruhlah setan, kurang improv. Terus dia tahu-tahu di dalam. Harusnya gitu kan begitu. Harusnya kan masuk ke dalam ya. Harusnya masuk ke dalam. Artinya dia bikin surprise gue gitu kan. Ini enggak. Dan di situ aja dia berdiri. Nah ya kerennya lagi. Harusnya kalau misalkan rambut normal, kena air kelihatan basah dong, lepek begitu. Dia mah enggak loh. Itu kan sampo biasa. Itu dia. Dia kan duta sampo lain. Itu dia. Dia, lupa. Itu nggak lepek rambutnya. Keren. Cuma yang gue pikir itu keren. Dia gede. Itu gede lebar. Kalau yang pernah gue lihat kan nggak segede itu. Oh, lu pernah lihat sebelumnya? Iya, yang lain, tapi nggak di situ lah, di tempat lain. Itu nggak segede itu. Gitu. Ada badannya ya sebadan kayak orang biasa, itu memang itu gede banget. Tapi kan badannya gede. Kalau dari ini kan cewek. Saya mungkin asumsi gue sih cewek. Ada giniannya nggak? Penonjolan. Itu kan ketutupan rambut. Oh iya. Ketutupan rambut. Ya ini ngapain dia itunya ya? Itu dia. Kan ketutupan rambut kan. Ketutupan rambutnya buat panjang banget. Terus panjang. Lo setelah tadi kan katanya 5 menit ya. 5 menit coba lo nahan, tengkurap juga, tengok lagi udah nggak ada. Masih dong. Masih, buset gue. Masih. Jalan masih kan penasaran. Perasaan dia ada di sini. Oh iya masih di situ. Masih memang sampai ketiga kalinya gue tengok lagi baru nggak ada. Oke. 3 kalinya gue tengok lagi kayak udah nggak ada ya kan. Udah. Gue pikir, itu baru bisa tidur gimana? Abis itu baru gue bisa tidur. Lo cerita sama teman-teman waktu? Enggak. Sampai sekarang? Gue nggak cerita. Berarti gue nggak pernah cerita tuh udah tahun-tahun berikutnya baru gue cerita. Karena kalau gue cerita nanti nggak ada yang berani ke rumah kosong lagi. Nanti gue kesitu sendirian dong. Lebih parah lagi. Iya, lebih parah lagi dong. Dia kan? masuk ke dalam. Iya, gue gak ada yang mau dong. Makanya gue pikir begitu. Pikiran gue kalau gue cerita nanti anak-anak takut ya kan. Kalau teman takut gue kemarin sendirian nantinya. Iya, jadi gue nggak cerita gitu. Nggak cerita gitu. Berarti setelah itu berakhir lah kan gue tidur. Besok-besoknya lu masih tidur di situ? Masih. Keren. Masih sering tidur di situ walaupun nggak tiap hari lah ya. Keren. Artinya kadang-kadang kan orang ngalamin peristiwa yang ya benturan sama energi lain atau sosok seperti itu kapok dong.
Kalau lu Iya. enggak keren. Enggak, biasa aja. Apa nggak ada pilihan lain mungkin? Satu itu nggak ada pilihan. Ya, nah ini pembahasannya nih. Jadi dari beberapa cerita horor yang saya tahu dan beberapa kan ada teman-teman yang paham tentang ya dunia sedikit ya dunia gaib seperti itu, memang mereka itu menghindari hujan. Poinnya menghindari hujan karena dalam teologi Islam, kita di Muslim juga, hujan itu rahmat. Iya, Ya kan? dengar dia hujan itu rahmat. Dan Jatuh ya itu kalau misalnya kita gelap, energi gelap misalnya yang kurang baik, dia energinya kan berkurang kalau ketetesan air tersebut. Bahkan ada yang ngomong, kalau alam ya, kalau berbesar hujan itu tetesannya itu ya ayat semuanya, jadi mengurangi energi. Artinya ketika orang-orang tua dulu dan beberapa orang itu ngomong kalau misalnya malam hari hujan itu ada sosok kunti pocong itu pada dempes bahasanya ya, berdiri itu di teras rumah, di pojokan rumah, menghindari hujan ya pokoknya. menghindari itu. Nah kita kaitkan sama cerita yang lu tadi alamin. Iya. Artinya dia tuh mau menghindar, mau masuk ke dalam, lu nya aja pada di situ. Bisa jadi ya. Bisa jadi dia sebetulnya mau masuk ke dalam, cuma karena di dalam rame takut diperkosa kali dia. Iya mungkin, lagi pula kan dia masih ada, udah penuh. Masa gua menimbrung sih? Memang satu ranjang berlima, bayangnya satu ranjang berlima kan. Iya. Satu ranjang berlima tidurnya. Ya taruhlah. Kan udah penuh, udah pasti memang penuh. Lo akhirnya ngejas dia enggak, itu masih sosok apa? Gue mengejas dia kalau dia ya yang seperti orang-orang tahu lah. Ya itu gue sih itu kuntilanak lah. Kuntilanak. Lo tau nggak kuntilanak ada yang jawab? Nggak pernah tahu gue. Nggak pernah, nggak usah tahu deh. Tapi ada teman. Dan yang tadi yang lu ceritain tadi cewek sih, cuma kalau yang cowok pada yang lebih lagi lurus tegap itu ada, tapi dia itu lebih soliter, enggak ya bukan masalah gimana malah dia itu lebih penyendiri, petapa. Kalau yang cewek-cewek itu kadang masih muncul di mana-mana gitu ya. Itu ada lagi yang seperti itu. Ini banget tadi obrolan sama Bang Jalu, pengalaman di tahun berapa? Ingat gak? Kejadian itu? Iya. Kejadian itu sekitar tahun 2005. Tahun 2005. 2000 lama banget, sekarang aja 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Ya kan tadi cerita gue masih bujangan waktu itu juga. Masih bujangan. Masih nakal deh pokoknya. Kuntilanak sosok tersebut jarang sekali orang bisa melihat mukanya karena tadi rambutnya tadi. Karena mungkin di sana salonnya emang kayak gitu kan modelnya ya. Selalu in yang seperti itu. Kemudian dia itu kalau misalnya ada bangunan kosong mesti ada kaitannya sama sumur. Iya ya, karena sumur itu jadi sumur tempat lembab, banyak yang seperti itu. Karena beberapa teman juga yang pernah lihat sosok seperti itu, bangunan kosong ada sumur tua, itu biasanya kaitannya sama sosok kuntilanak. Ya, ini menarik sekali. Saya bisa ngobrol sama Bang Jalu sekarang pengalaman pribadi tahun 2005 tentang tadi sosok kuntilanak itu yang muncul itu secara tiba-tiba tuh keren banget itu. Iya, tiba-tiba sangat dekat apapun. Tapi yang keren lu nggak lari, dan kalau lari mau lari kemana sih ya? Susah. Gua mau gede. Ada lagi terusan ceritanya. Sebetulnya kalau di rumah itu tuh banyak sih kejadiannya ya. Nggak cuma itu doang. Karena banyak, kita nanti akan tunggu cerita lain di rumah itu, atau mungkin Mineman punya cerita lain, kita ceritain di episode berikutnya ya. Ada cerita lain. Oke, thank you banget udah datang di AHS. Bukan dia yang datang, saya yang datang ke dia sih sebenarnya. Cuman pura-puranya lu datang ke gua dong, biar keren. Oke, ntar kita nyambung lagi di cerita berikutnya di AHS. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, meluangkan waktu. Sehat selalu. Kita ketemu lagi di channel ini bukan di jam yang sama, bro. Kita yang berikutnya, dengan cerita yang berbeda. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So